Sekjen PDIP Hasto dipelit 3 kasus sekaligus, Megawati marah dan pasang badan. Ahok yakini isu SARA tak akan terulang bila kembali berhadapan dengan Anies di Pilkada Jakarta 2024. Saroni bocorkan ada para dewa yang tentukan jalannya Pilkada Jakarta 2024. Front Kalti menggugat minta KPK selidiki Klen Masud. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Sejumlah kasus menimpa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, di mana sejumlah penegak hukum bergantian memeriksa dirinya. Dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, hal tersebut membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pasang badan untuk melindungi Hasto. Berikut informasinya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pasang badan untuk sekjennya Hasto Kristianto. Diketahui sejak Juni hingga kini Hasto bolak-balik diperiksa aparat penegak hukum. 4 Juni lalu, Hasto diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan dugaan penyebaran berita hoaks dan melanggar UU ITE saat diwawancara di stasiun televisi. Saat itu Hasto mengunggah permasalahan pemilu hingga penyelewangan kekuasaan oleh Presiden Jokowi. Pelapornya adalah Hendra dan Bayu Setiawan. Selang 6 hari kemudian, pada 10 Juni 2024, Hasto juga dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus buronnya politisi PDIP Harun Masiku. Hasto dianggap mengetahui keberadaan Harun Masiku yang telah menghilang sejak 17 Januari 2020. Hasto meradang lantaran HP, buku catatan, dan ATM-nya yang dititipkan ke stafnya bernama Kusnadi disita KPK. Belum tuntas urusan dengan Harun Masiku, Hasto dipanggil lagi KPK untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi, dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Pekan lalu Hasto mangkir dan kini sedang diagendakan untuk diperiksa KPK. Bolak-baliknya Hasto berurusan dengan KPK dan polisi membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meradang. 4 Juli 2024 lalu, Megawati mengkritik keras KPK yang memeriksa dan menyita barang milik Hasto. Bahkan Megawati meminta penyidik KPK bernama AKBP Rosa Purbabekti untuk menghadap ke dirinya. Emosi Megawati belum berhenti. Kemarin 30 Juli 2024 saat menjadi pembicara dalam Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas Partai Perindo, Megawati kembali memuntahkan kekecewaannya terhadap penegak hukum dan mengkritik pemerintahan Jokowi. Megawati secara lantang menyebut penegakan hukum seperti senam poco-poco, yakni maju dan mundur. Megawati juga meminta Hasto tak gentar hadapi upaya hukum di polisi dan KPK. Megawati menyatakan akan menemani Kapolri kalau Hasto ditangkap atau ditahan. Lebih keras lagi, Megawati menyoroti pemilu 2024 yang menurutnya terjadi pelanggaran secara struktur, sistematis, dan terencana. Kritik Megawati ini sebenarnya tak hanya diarahkan ke Polri dan KPK. Jalur telunjuk Megawati seperti sedang diarahkan ke Presiden Jokowi. Diketahui kedudukan KPK dalam pemerintahan adalah independen dan bukan berada di bawah Presiden. Sedangkan Polri adalah bagian dari pemerintahan yang juga bertanggung jawab kepada Presiden. Namun jari telunjuk Megawati terasa tegas menunjuk Jokowi. Hubungan keduanya sebelum pemilu 2024 hingga kini melebar jauh. Dimulai saat Jokowi mengizinkan Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Lo kayak Pak Hasto, sampai saya nanya, salahmu Bu? Atau? Kalau kali mutasi Bu. Lo iya, ya biarin aja Jeng, dimutasi aja takut. Ya kalau rezeki kayak saya ini, coba ya bapak saya digitukan. Ini sejarah loh, karena diminta masalah kebangsaan. Bapak saya digitukan, kita jadi orang biasa. Gitu. Akhirnya ya kalau emang di sini lo, di sini lo, di sini, gitu. Kalau dipaksa juga nggak bakalan jadi. Ternyata kan karena saya ya tetap dicintai rakyat, itu ya apa ya?
Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu? Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Nah, saya herannya sekarang kalian ini, maaf ya, iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir apa toh yo? Loh, buat saya kan selalu ngajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudah lah, ngapain sih gitu. Nah, kenapa kami dibeginikan? Coba saya sampai tanya PDI Perjuangan. Saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Coba pikir, coba kalau bisa. Loh, tapi mau ngambil saya pada gak berani. Loh iyalah, jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Aduh, kayaknya saya ini bodoh banget ya. Saya ini cuman diem aja lah. Ya udah gitu ya gitu ya Linda. Karena buat apa? Karena saya mikir kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh. Nggak ada takut loh. Kali ini mereka hanya bilang, aduh ibu sabar banget, ibu sabar banget, ibu sabar banget. Udah diam aja, aku bilang. Nanti juga selesai gitu. Karena apa? Saya bukan untuk saya, ini buat bangsa dan negara. Saya tidak mau bangsa negara kita dikotak-kacik gak jelas dengan aturan-aturan yang dirubah semaunya sendiri. Coba ya sudah, medianya berani yang mau enggak? Media situ berani apa enggak? Basuki Cahayapurnama alias Ahok tak khawatir apabila kembali bertarung melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Dirinya memastikan isu SARA yang sempat terjadi pada pilkada terdahulu tak akan terjadi. Berikut informasinya. Rivalitas antara Basuki Cahayapurnama alias Ahok melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 berpotensi terulang. Isu SARA yang sempat mewarnai Pilgub DKI 2017 lalu dikhawatirkan juga ikut terulang. Namun Ahok menepis peluang terulangnya isu SARA ini jika dirinya kembali berhadapan dengan Anies. Ahok sapaan Basuki menilai persaingannya dengan Anies akan mempertemukan dua politikus edukator. Ahok juga tidak mengkhawatirkan jika dirinya kembali bersaing dengan Anies, serta menghadapi berbagai polemik berhubungan dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sebagaimana yang terjadi pada Pilkada Jakarta 2017. Adapun Ahok mendapatkan vonis 2 tahun penjara pada 9 Mei 2017 lalu atas kasus penistaan agama karena potongan video tentang surat Al-Maidah ayat 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok bebas pada 24 Januari 2019 dengan total hukuman 1 tahun 8 bulan 5 hari. Ahok meyakini bahwa kasus serupa tak akan terulang seandainya dia melawan Anies kembali. Dia juga menyinggung vonis Buniani pada 14 November 2017 yang dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara karena menyunting dan mengunggah video Ahok. Sebagai informasi, Ahok merupakan kader terkuat PDIP yang digadang-gadang untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta.
Nah ini salah satu korban propaganda. Betul Pak? Jadi rata-rata itu orang pengen saya keluar dari politik dengan cara menakut-nakuti orang untuk nasihatin saya. Itu udah terjadi waktu saya di Belitung mau jadi bupati. Yang kasihan mama saya. Jadi kalau di kawinan duduk di meja makan nih, terus yang tua-tua pasti marah mama saya. Anak laki itu habis makan 2 bulir kacang kedelai, 2 bulir kacang kuning gitu lah, bahasa kayak gitu. Lu mau lu nanti 1 tongkat bunuh seluruh penumpang kapal. Anak lu mikir nggak? Masih ingat nggak patokin lu? Semua orang Tionghoa dibantai lu gara-gara ini anakku mau bikin macam-macam lu. Jadi lu jangan itu makna. Bener banget ya takut. Iya banyak. Dari tahun 2003 kok begitu. 2002 terus pulang Pak Masih bilang, aduh kok kamu ini kok gimana? Dulu papamu masih hidup, papamu didik kamu sampai politik, sekarang papamu udah meninggal, jadi gimana? Apa Pak Masih ngomong gitu? Enggak. Pak Masih bilang gini, kita harus makin tunjukkan bahwa kita berguna buat bangsa ini. Makanya Mama saya selalu bilang ini, orang bilang, enak ya anakmu jadi bupati ya. Mau bilang, enak apa? Kamu nggak tahu, ini kerjaan seluruh keluarga. Tapi model saya kan semua ngamatin. Ini apa kelemahannya? Mama saya juga diamatin semua. Kita satu keluarga harus kerja dengan baik-baik hati-hati. Jadi kerja untuk keluarga. Coba kalau juga ikut-ikutan yang lain, nggak ada yang ikut kamu kok. Nah, mereka ini soal ini, betul lah, ini sejarah. Sebetulnya waktu kita merdeka, masalah itu ada. Ini memang dari zaman Belanda, kita baca sejarah ya. Memang rakyat kita ini baik. Katakan rakyat itu punya nurani yang baik. Ketika ada oknum raja kerjasama dengan penjajah, menyewakan lahan tanah dengan sembarangan, lalu datang juga lah beberapa pedagang dari Cina, dari Tiongkok yang dimanfaatkan untuk menyewakan tanah ini. Lalu beberapa dari mereka mulai berakar mau pakai baju kayak kerajaan juga jelas. Padahal itu orang turunan Tionghoa itu sudah berabad-abad sebelumnya ada. Coba lihat di Tangerang banyak cita-cita berani. Coba kita tes DNA kita. Kalau kita tes DNA kita nih, semua mau tapi di mana? Coba kalau dipukul pantatnya biru kan? Kita ini satu ras. Cuma karena Belanda itu menghasut. Lalu gimana hubungan ini? Kalau ini bukan kampanye partai ya, sorry ya. Ada yang nge-tweet ini, tau gak beda banteng sama sapi? Ini banteng bos, ini banteng. Tapi Spider-Man saya suka, karena great power has great responsibility. Wah, ini Spider-Man. Kalau lihat ada petir, ada apa-apa, itu banteng gak lari, ya hadapi. Ya hadapi. Kalau sapi kabur, akhirnya kesambar petir itu ada kena hujan. Nah kalau dihadapi, lewat petir ini, dapat itu juga sama. Kita diajarin kalau ada masalah, kamu nggak berlari dari masalah itu. Kamu tidak kemana? Mama saya ditanya juga. Mama saya itu masih profesi, mama saya apa? Saya nggak meninggal. Saya ada filmnya kolak juga kok. Itu lebih cocok film Pamen Kingdom sebetulnya. Itu ada bapak saya. Kalau mama saya bilang ini, kalau tanya, kenapa nggak mau pindah ke luar negeri? Wah ini kerusuhan segala macam. Mama saya bilang ini, dia ada pakai bahasa apa? Chinese deh. Wah ini dan dia. Kemanapun sama tergantung kitanya. Cuma mereka nggak ribut. Karena sama, karena seluruh dunia itu para politisi ini bukan politisi edukator. Politisi yang memanfaatkan segala ini, dia pelajari kelemahan kita buat dapat suara. Nah kalau kita mundur juga, berarti gini lah. Kalau ada kegelapan ya, kita takut tenggelam. Kita dibuat takut-takut kayak gini. Seolah-olah nyalain satu korek api pun gak ada guna. Padahal satu korek dinyalakan, gelap itu akan hilang. Nah kita dibuat takut penyataan korek. Seolah-olah korek ini kalah sama kegelapan. Ini kegelapan. Ini tidak ada di Indonesia, itu pasang masuk kegelapan. Karena itu kita harus bertahan. Saya beberapa kali mau ngajak teman saya di sisi itu ya. Dia bilang gini sama saya, waktu itu kan ditahanan kan, ditahanan tuh paling baik betul-betul deh.
datang teman-teman, waduh, kok nggak berasa ya udah setahun di sini ya. Kayak itu ngomongin itu. Tapi ada tuh, udah kita kumpulin duit kok. Lu jangan gara-gara kita kasihan sama lu. Kalau kan merasa lu jadi korban kan, kalau ini dia nggak merasa jadi korban, dia merasa saya jadi korban. Dia merasa kasihan lu, cukup kok. Lu udah bekerja baik untuk rakyat, udah baik berkorban, udah cukup. Kita kumpulin duit, lu dagang aja, lu dagang. Ada nih teman lama saya datang, kita tuh kumpulin duit kok, lu tinggal di luar negeri. Kita shopping duit. Ada nih teman saya datang bawa orang dari Swiss, bawa formulir apa? Suaka politik. Saya boleh tinggal di Swiss, nanti turun lagi ya nih. Wah, nggak bisa pulang lagi loh. Kalau kita datang suaka politik, sampai mandiri ke situ. Kalau gue di Makofi kok 2 tahun doang kuliah program gue kan, dikurangin liburan semester lagi, remisi maksudnya. Ya itu apa hati sama gue kurang. Nah terus apa itu? Tapi ada satu teman yang cukup baik. Dia bilang ini agak membanggakan. Kok, lu nggak boleh tinggalin politik. Kenapa? Kalau dagang kita ini udah banyak yang jago dagang. Kok, yang ketemu orang kayak lu ini susah. Jadi lu mesti terus supaya anak cucu kita tuh orang bisa terima semua. Bisa terima kan? Nah, yang lebih lucu dia itu bagikan pada jadi bupati. Sama, nasibnya udah jadi bupati. Baik, bagikan bawa bolong itu. Kalian dulu, jangan pilih Ahok. Wah, saya gitu lah. Kan dianggap kafir lah gitu kan. Jangan pilih. Terus tadi aku suka tuh ketemu teman saya dari orang PKS teman dia bernama. Aku suka kayak lu paling bener ya. Dia udah tua. Lu bilang kalau kita bilang seagama, kalau soal hidayah urusan beda dari seagama, sama-sama kita benci korupsi, sama-sama kita benci munafik, sama-sama kita mempertahankan kebenaran, keadilan, kejujuran, kemanusiaan. Aku suka banget. Makanya kita ini jangan sampai kita seagama. Kita ini satu konsep. Kenapa ini? Ini orang dari pagi datang ke rumah sarapan sama saya. Dia bisa ngomongin dengan saya. Dari itu cerita tentang sekali. Saya mau maju bupati ini. Wah, positif dulu. Lu jangan bikin kita mati suatu kampung. Itu bagikan. Terus bagikan pada itu. Jangan ya. Terus itu bagikan begini. Kok kasih tahu lu semua. Saya dengar dia kan bagikan sombong. Kepanggil. Orang tua. Lu kok sombong amat? Mau jadi kalimat itu. Kayak apa? Lu bilang sama semua tukang ikannya kan. Kalau kalian tidak mau pilih Ahok di bupati di kampung kita, saya jamin sama kalian 30 tahun lagi tidak muncul lagi pada seperti ini. Sombong banget. Itu panggilnya. Dari mana? Saya kenal bapakmu. Karena ini pilih bapakmu. Bapakmu dari nggak sekolah, kelas 3, kerja untuk kaya. Ini ada dasarnya. Jadi papa saya itu kerja sama Belanda. Waktu nasionalisasi, Belanda ngajak papa saya ke Belanda. Terus si Belanda menghasut. Sambil bertanya, lu pergi lah, gak ada masa depan di sini. Ini orang sini semua, lu juga Chinese gitu kan, gak ada guna lu di sini. Lu ikut gua ke Belanda, lu pintar bisa kerja. Ngapain di sini? Gak bakal ada meritokrasi. Lu gak bakal dihargai, lu mau di Belanda bisa jadi orang lu, mau dimujakan. Bapak gua pikir, kalau begitu, lu bilang gua pintar, kalau gua pergi, gak ada orang pintar lagi kalau di kampung ini. Coba kamu bilang, lu aja dari Belanda jauh-jauh mau kedatangan ke Belitung. Berarti Belitung ini hebat dong, kita mau kedatangan jauh-jauh. Makanya dia bawa pergi, nggak mau pergi. Itu makanya nggak mau pergi. Dia tetap stay di Belitung. Nah itu bapak saya tuh pikir saya nggak sekolah. Gimana saya udah kaya, gua pengen anak gua sekolah tinggi jadi pejabat. Jadi saya dari kecil itu, papa sih kalau tante saya lagi pegang saya, mau jatuh, papa sih bisa ngomong gitu, tante saya cerita. Hati-hati, jangan jatuh ya. Itu bupati kita loh, jangan jatuh. Atau kita lagi di apa? Ratusan hari, dua ada sate. Saya dari kecil bapak saya dari rumah di Jakarta. Jadi itu mes Belitung itu rumah bapak saya itu dia kasih. Jadi kalau Belitung nggak ada mes, kita kasih aja lah. Kita beli lagi yang lain. Itu bapak saya waktu makan sate, ada saya tadi makan 2-3 tahun lemparin sate ke orang-orang. Wah, nanti kemarin itu dia bilang ke masih awal. Bilangin, jangan marah, ini calon bupati.
Di papa saya selalu bilang, yang paling benar itu jadi pejabat, karena bisa menolong banyak nasib orang. Kamu kalau cuma jadi orang kaya terbatas. Nah jadi sekarang, saya kemarin ketemu lagi di teman gue yang bos. Gue mau jualan mobil, gue pikir, gue mau dagang. Gue udah belajar Mandarin, mau dagang nih. Mobil dari China banyak masuk kan? Yang gue bilang. Terus dia bilang, lu ngapain? Mau jadi kaya? Percuma lah kalau hatimu panggilan lu di politik. Banyak orang kaya masuk politik gak berhasil juga kan? Kita ngomong fair nih, kamu ini termasuk orang Tionghoa yang bisa diterima dari semua kalangan. Kalangan Tionghoa dan Tionghoa bisa terima. Artinya yang kamu lakukan udah benar. Kita akan menaruh harapan sama kamu karena kamu jujur. Itu teman saya yang dari partai agama itu dia bilang sama saya mau pulang, lu mesti jaga diri baik-baik. Dia ngomong gitu sama saya. Kenapa? Kenapa bro? Karena bangsa ini butuh dari lu. Lu mesti jaga baik-baik. Itu satu pengakuan dari orang dengan label partai agama mayoritas. Bangsa ini butuh kamu harus jaga diri baik. Itu selalu papa saya kesempatan. Nah tentu saya berbagai nasihat itu percaya sama saya. Kehidupan lebih baik itu orang punya nurani. Yang penting sekarang kita juga mesti tunjukkan kita berpangkat bangsa negara ini. Ternyata kita lari kan, akhirnya nggak ketemu kan. Aku bawa lari, wah tapi aja mau tanya-tanya apa aja. Tapi kalau sekarang begini, nggak bicara kasar. Pilkada Jakarta 2024 semakin memanas. Kali ini, isu adanya dewa-dewa di Republik Indonesia yang akan menentukan sosok calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Siapakah sosok dewa-dewa ini? Berikut informasinya. Terdapat beberapa dewa yang coba mengatur Pilkada Jakarta 2024. Konon para dewa ini ingin menghalangi Anies Baswedan kembali ke kursi Jakarta 1. Sejauh ini baru Anies Baswedan yang resmi mengantongi dukungan dari dua partai politik, yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem. Sementara nama populer lainnya seperti Ridwan Kamil, Basuki Cahayapurnama, Kaisang Pangarep, dan Yusuf Hamka belum mendapat kepastian. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni mengatakan ada dewa-dewa di Republik Indonesia atau RI yang akan menentukan sosok calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut Saroni, keberadaan para dewa tersebut membuat nama-nama yang akan maju pada Pilkada Jakarta sulit diprediksi oleh para pengamat politik. Jadi kan pengamat bisa aja menafsirkan antara A, B, C ya. Tapi pelaku lapangan secara politis itu sangat dinamis. Jadi para pengamat boleh mengatakan ada 3 poros, 2 poros. Ini kan masih sangat dinamis, Jakarta agak sedikit unik. Karena ini tidak mudah dan tidak bisa ditafsirkan oleh para pengamat-pengamat itu. Yang hanya tahu adalah para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Nah, di end, kapan akan terjadi keputusannya siapa dan siapanya, itu nanti pada waktunya nanti teman-teman akan tahu. Saroni menjelaskan sulit untuk memprediksi beberapa yang akan maju di Jakarta. Dia kembali mengungkit peran para dewa ini dalam menentukan jumlah poros dan sosok yang boleh maju di Jakarta. Pembentukan koalisi Anies ini, Pak Surya ikut membentuk? Belum. Putusannya siapa? Belum ada. Masih dinamis lah. Kalau Nasdem sendiri, apakah ada rencana untuk mengajak PKB dan PDIP untuk gabung? Ya kalau ngajak untuk bergabung kan secara lisan kan sering kita komunikasi, cuman kan untuk finalisasinya belum. Jadi masih sifatnya masih fleksibel ke kanan, ke kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu masih diperhitungkan buat bergabung PKB? Masih, tapi belum ada kepastian. Tinggal tunggu. Tapi dari PKB ngomong juga kan kalau koalisi Anies ini kan emang belum paten ya gitu, karena belum ada ketiga partai Nasdem, PKB, PKS ini belum duduk bareng gitu. Belum. Ada bakal inisiasi gitu nggak dari Nasdem? Masih dinamis sekali. Jadi kalau dibilang pengamat, bilang ada 3 poros, ini inisiasi 3, semua bisa terjadi. Selama fleksibilitas dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh para dewa-dewa yang ada di Republik ini.
gue nggak bisa menyimpulkan, tapi para dewa-dewa itu yang akan mengambil keputusan. Dewanya siapa Bang? Dewa-dewa lah, ya yuk, lu orang lah tahu lah. Pokoknya gue sebutin dewa-dewa ini akan berfungsi untuk menentukan siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta. Dewa ingin jegal Anies Baswedan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menduga dewa-dewa yang dimaksud oleh Syaroni adalah para elit partai yang saat ini sedang berkuasa. Adi mengingatkan bahwa pencalonan kepala daerah hanya bisa dilakukan oleh elit partai, bukan orang lain. Adi pun menilai dewa-dewa yang dimaksud oleh Syaroni bukanlah elit partai dari para pendukung Anies Baswedan, melainkan para elit yang ada di lingkaran kekuasaan pemerintah. Menurut Adi, elit-elit partai itu bertugas untuk melobi para pendukung Anies untuk membatalkan dukungannya ke Anies. Ia mengingatkan elit-elit partai punya kemampuan untuk mengendalikan, mengorkestrasi, dan mengatur bagaimana konstelasi politik terkait pencalonan di Pilkada Jakarta. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, dewa-dewa yang dimaksud Syaroni adalah para kingmaker, yakni dari Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan para ketua umum partai politik. Agung mengatakan Jokowi, Prabowo, dan para ketum partai memiliki kuasa untuk menerbitkan rekomendasi sehingga kandidat bisa memenuhi syarat threshold dan maju pilkada. Puluhan massa yang tergabung dalam Front Kaltim Menggugat menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka meminta KPK memeriksa dan menyelidiki Bani atau keluarga Mas'ud yang diduga terlibat korupsi menggurita di Kalimantan Timur. Berikut informasinya. Puluhan massa yang tergabung dalam Front Kaltim Menggugat menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pada Jumat 2 Agustus 2024. Mereka meminta KPK memeriksa dan menyelidiki Bani atau keluarga Mas'ud yang diduga terlibat korupsi menggurita di Kalimantan Timur atau Kaltim. Di sisi lain, Front Kaltim Menggugat menyoroti kuatnya dinasti politik dan suburnya kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat di Kaltim. Menurut pihaknya, kondisi pengelolaan pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok keluarga akan menghambat kemajuan Kaltim meski saat ini menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara atau IKN. Fat mencontohkan klan Mas'ud yaitu Rudi Mas'ud, anggota DPR Republik Indonesia, dan bakal dicalonkan menjadi gubernur Kaltim. Sementara sang kakak Hasanuddin Mas'ud menjabat sebagai ketua DPRD Kalimantan Timur. Saat bersamaan, kata Fat, dua saudaranya menjabat sebagai wali kota Balikpapan yakni Rahmat Mas'ud. Sedangkan Abdul Ghafur Mas'ud merupakan Bupati Penajam Pasir Utara yang telah terjaring OTT KPK dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor atas beberapa kasus korupsi yang didakwakan kepadanya dan hingga saat ini masih terus diadili untuk kasus lain. Lebih lanjut, Fat menjelaskan Bani Mas'ud diperkuat oleh Hasanuddin Mas'ud atau HM yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim. Dia diduga mengkudeta Makmur HAPK yang merupakan Ketua DPRD Kaltim terdahulu yang saat ini telah menjadi kader Gerindra. Bukti-bukti yang kita bawa adalah bukti tambahan yang kemudian yang sudah diberikan oleh kita yang kemudian kita olah dan godok dari beberapa informasi dan kemudian juga ada beberapa temuan dan sebagainya perihal tentang di belakang bagaimana kapal terbakar, kemudian kasus pembalakan liar dan sebagainya, terus kemudian kasus kredit macet dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kerugian negara yang kita anggap, yang dimana Pak RM atau dinasti Rezirit ini menjadi pertanggungjawaban mereka, dan mereka harus bertanggung jawab ini dan harus mengakui dan kemudian harus
KPK harus segera mengusut dan menindak dari apa yang dilakukan di RM. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.